Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam bacaan harian yang diambil dari buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Bab 11, Penipuan-penipuan setan pada akhir zaman. Setan menyerupai Kristus dalam segala segi. Ada batas yang tidak dapat dilewati setan, dan di sini dia menggunakan penipuan sebagai penolong dan memalsukan pekerjaan yang dia sebenarnya tidak berkuasa untuk lakukan. Pada akhir zaman, dia akan tampil sedemikian rupa untuk meyakinkan manusia bahwa dialah Kristus itu yang datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Benar-benar dia akan mengubah dirinya menjadi seorang malaikat terang. Tetapi, sekalipun dia akan tampil dengan sosok Kristus dalam segala segi, sejauh hanya penampilannya saja, hal itu tidak akan memperdayai siapapun, kecuali mereka yang seperti Firaun berusaha untuk menolak kebenaran. Sebagai lakon puncak dari drama penipuan besar itu, setan sendiri akan menyaru sebagai Kristus. Gereja sudah lama mengaku menantikan kedatangan Juru Selamat yang kedua kali sebagai wujud dari pengharapannya. Sekarang penipu besar itu hendak menampilkan diri seakan-akan Kristus sudah datang. Di berbagai bagian dunia ini, setan akan menyatakan dirinya di antara manusia sebagai satu oknum yang gemerlap menyerupai gambaran putra Allah yang diuraikan Yohanes dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 13-15. Kemuliaan yang menyelubungi dia tak tertandingi oleh apapun yang pernah disaksikan oleh mata manusia yang fana. Seruan kemenangan bergema di angkasa. Kristus sudah datang, Kristus sudah datang. Orang banyak merebahkan diri di hadapannya dengan penghormatan, sementara dia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat kepada mereka, sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya ketika ia berada di bumi ini. Suaranya lembut dan menawan namun merdu. Dengan nada yang lembut dan berpengasihan, dia mengemukakan beberapa kebenaran semawi yang mulia yang pernah diucapkan oleh Juru Selamat. Dia menyembuhkan penyakit orang banyak, kemudian dengan cara seperti Kristus dia mengaku telah mengubah Sabat kepada hari Minggu dan memerintahkan semua orang memuliakan hari yang sudah diberkatinya itu. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan terus karuniakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bapa di surga, tolong berkati kami, penuhi kami dengan hikmat kuasa surga, dan Roh Kudus Tuhan kiranya menuntun hati kami, pikiran kami, untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kuasa surga, kami disanggupkan untuk bisa bertahan, berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun setan berusaha untuk menipu umat-umat Tuhan, kami rindu untuk terus berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah dengan kekuatan surga, kami akan terus berdiri di barisan umat-umat Tuhan untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Engkau mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Penghukuman sudah